Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tadi saya buka dengan doa belajar yang biasanya bapak oleh anak kita ya bapak dan ibu. Kita kan sama belajar di sini. Jadi nanti kita belajar dengan narasumber yang sangat luar biasa. Wah ini tidak kemen-kemen bapak dan ibu. Beliaunya ini nanti pokoknya profesinya wartawan, dosen, penulis, editor dan sebagainya. Nanti bisa kita ambil semua hikmah dan pengetahuan dari beliau. Namun sebelum itu kita kayaknya perlu unboxing sama-sama dulu. Sudah di unboxing belum? Nah itu berarti sebelum saya. Padahal tadi caranya unboxing sama-sama. Dari panitia tadi jangan lupa nanti unboxing sama-sama. Oke. Jadi kalau gitu saya tulis saja. Barangkali ada yang maksud saya kalau ada yang tidak sama dengan yang saya dapatkan nanti bisa dikomplain ke panitia. Saya unboxing punya saya, apakah di dalamnya? Apakah ada? Apakah ada kertas? Apakah ada televisi berwarna 24 inch? Pastikan materi kalau dan ibu yang di dalamnya ternyata ini lebih berat daripada hanya sebuah kertas itu berharga yang materi. Notebook ada sama bolpen. Ini pesan panitia loh Pak, nanti unboxing. Dicek kalau ada yang tidak sama bisa komplain ke panitia. Apalagi yang ada dalam? Nah jangan lupa cantolannya. Ada? Apalagi ya? Ntar gimana? Oh sudah tidak ada. Berarti hanya notebook dan materi. Namun itu jangan lupa kepada ibu bahwa file materi juga bisa diunduh. Kemarin sudah saya kasih linknya ya, sudah kami kasih linknya. Sudah diunduh? Alhamdulillah. Tapi nanti sepertinya akan ada pembaruan materi dari Pak Tom. Baik, kita simpan dulu surprise dari panitia. Ini Pak, luar biasanya kegiatan ini plus 100. Sudah bernyangka, kegiatannya gratis, dapat door prize, terus dapat snack. Oh, gitu. Dan nanti insya Allah dapat makan siang. Iya. Tapi yang mau nggak apa-apa. Kasihkan ke panitia. Ada yang nggak mau, bapak dan ibu? Oh, ada kan? Baik, mohon maaf, ini cicatnya banyak. Jadi sekali lagi, Pak Tom, beliau ini dari berbagai komunitas. Ya. Jadi bapak ibu guru, banyak kan bapak dan ibu guru memang, dan literasi, terutama dari komunitas. Saya perkenalkan satu Pak Tom, nama komunitasnya, yaitu komunitas masyarakat pecinta cerita Magetan atau Mata Cermat. Mana suaranya? Mata Cermat. Ada 10.000. Ya. Terus komunitas Hujan Buku Kabupaten Magetan. 20.000. Ya. Komunitas Sastra Madiun Raya. 12.000. Komunitas Jendela Magetan. Itu sendiri. Dan komunitas Sahabat Pena. Mana Sahabat Pena? Komunitas Guru Penggerak. Ini paling 50.000 sendiri. Dan ini kan istimewa ini. Komunitas Jagama. Komunitas yang menangani anak-anak disabilitas. Gitu ya. Selanjutnya adalah komunitas penggerak literasi
Iya. Komunitas lingkar mana? Loh, sedikit ulang. Komunitas lingkar mana? Lumayan 1000. Dan ini dari MGMP Bahasa Jawa. Itu lagi Pak. Dan yang terakhir adalah MGMP Bahasa Indonesia. Itu lagi. Iya, baik. Jadi itu tadi Makom. Target kita pada hari ini kebanyakan adalah komunitas-komunitas yang memang memotori gerakan literasi di Kabupaten Magetan. Iya, senang saya. Iya. Baik. Dan seperti kata-kata, tak kenal maka tak ada aja baik guru ini. Kalau begitu saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau yang luar biasa. Mohon maaf tadi ini agak heran. Nama lengkap beliau adalah Teguh Wahyu Utomo, atau lebih akrab dipanggil Pak Tom. Selamat datang di Magetan, Pak Tom. Hati-hati ya, bukan Tom Encing, Henry, Tom Bong. Bukan, jauh ya Pak Tom ya. Jauh. Tidak, itu biar diri sendiri. Pendidikan dia adalah dari hubungan internasional Universitas Airlangga. Pekerjaan wartawan Surabaya Post, Sport Forecast Asia, Radar Surabaya, Map News ID, satujomang.com dan sebagainya. Kemudian beliau juga berperan sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jadi ralat dari yang tadi ralat ya. Bukan Unesa. Oh ya Pak, sama yang disampaikan Pak Kadin tadi agak mohon maaf. Bukan. Yang benar adalah UPN Veteran. Monggo diingatkan Bapak dan Ibu. Jadi Pak Tom ini bukan dari Unesa, namun dari UPN Veteran Jawa Timur. Pangsiunan. Tapi ilmunya masih landep. Beliau mengajar di di UPN tersebut, beliau mengajar ilmu komunikasi dan ilmu hubungan internasional mulai tahun 2010 sampai dengan 2019. Dan aktivitas literasinya adalah sampai dan sekarang beliau membina Yayasan Iqra Semesta, sekaligus sebagai pengurus gerakan pemasarakatan minat baca atau GPMB Provinsi Jawa Timur. Ini berarti bos saya. Soalnya saya ketua GPMB. Dan ini masa bakti yang terakhir tahun ini Bapak dan Ibu, sepertinya sebentar lagi insya Allah akan ada musda insya Allah. Barangkali nanti Bapak dan Ibu yang menggantikan kami. Soalnya memang janji saya hanya 1 periode Pak. Seperti Pak Prawoto 1 periode, dan tambah 2 periode. Apalagi minta 3 periode. Nyindir seseorang. Baik. Kita lanjutkan sini dari Pak Tom. Beliau sudah menulis banyak buku, Bapak dan Ibu sekalian. Setidaknya ada 6 buku solo. Bukan geng solo ya. 6 buku yang ditulis pribadi maksudnya. 6 buku yang ditulis pribadi dan 35 buku kolaborasi. Dan sudah mengedit lebih dari 30 lebih ya. Saya bingung saking terseponanya. Mengedit lebih dari 30 judul serta mentranslate lebih dari 15 judul buku. Dari mana? Bahasa apa sih Pak? Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Ya. Bisanya Inggris tok soalnya. Saya bisanya Inggris, Indonesia, Sama Jawa Surabaya. Sama. Baik. Dan kemampuan beliau yang lain adalah atau kompetensi beliau adalah public speaking di Map Training Center. Oke, plus untuk beliau.
Dr. Betomo. Untuk selanjutnya kita langsung dengarkan materi dari beliau Pak Tom. Silakan Pak Tom. Oke, terima The kasih. stage is yours. Gitu ya muridnya Mas. Oh kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Iya, sudah sejahtera? Nah, ayo kita giat berliterasi. Siapa tahu kelak kita akan jadi sejahtera juga. Insya Allah, amin. Bapak Ibu, kenapa saya bilang saya tanya sejahtera? Ada beberapa teman saya yang sudah membuktikan. Kalau contoh untuk saya sendiri, mungkin duitnya nggak banyak. Sejahtera secara finansial mungkin nggak banyak kalau saya ya. Tapi berkat literasi, berkat tulis menulis, berkat skill saya untuk ya kayak gini-gini ini, maka saya kalau dihitung-hitung sudah pernah jalan-jalan di pulau-pulau besar di Indonesia itu hampir semuanya sudah. Ya, jadi suka keluyuran. Jadi masuk ke pelosok-pelosok, terutama yang bukan kota besar ya, saya nggak terlalu suka kalau kota besar. Jadi belusuk ke daerah-daerah pedalaman gitu, saya senang. Itu salah satunya adalah berkat dari literasi. Ya, saya Gusti Allah itu baik sekali. Saya juga diberi kesempatan untuk berjalan-jalan sampai di baliknya bumi. Ya, kalau ini bumi bulat gini, Indonesia ada di sini misalnya, saya jalan-jalan sampai kira-kira di sini. Iya betul di Amerika, yang paling jauh di Amerika. Ya, jalan-jalan ke sana gratis, pulang masih dapat sangu, enak kan ya. Kalau dulu masih sangunya itu masih bisa dipakai untuk bayar cicilan rumah, itu bisa lebih malah gitu ya, banyak sekali sangunya. Jadi diundang oleh pemerintah jalan-jalan, ngelencer, berdiskusi, gara-gara literasi juga. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu punya kesempatan seperti itu. Amin. Sudah pernah keluar negeri semua? Belum? Iya, dalam mimpi, bermimpi, berhaji atau apa itu? Sudah ya? Ya, sudah ya. Mudah-mudahan nanti diberi kesempatan lewat literasi. Kalau misalnya sempat keluar negeri, buat catatan Bapak Ibu. Buat catatan, karena setiap catatan kita sekecil apapun itu akan bisa jadi bekal untuk orang lain yang membaca ya. Karena tips-tips yang kita alami itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Karena itu saya juga menulis Bu. Apapun yang saya lakukan itu saya tulis, apapun yang saya pikirkan saya tulis. Kalau orang-orang lagi ribut media massa mencekoi pikiran kita dengan tulisan-tulisan yang nggak bagus, saya nggak mau begitu. Saya pinginnya justru saya yang akan memberikan tulisan-tulisan ke media massa, tidak terlalu bergantung menerima tulisan dari luar, tapi saya juga harus memproduksi tulisan-tulisan di media massa supaya dibaca orang, mudah-mudahan mereka juga sepaham dengan saya. Ya, kalau punya TikTok semua Bapak Ibu? Isinya untuk apa? Untuk gini, untuk foto selfie gitu? Ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi selipi foto-foto itu dengan pesan-pesan literasi. Ya, saya di Facebook ya, itu sekarang ya, tiap hari nulis artikel kira-kira 4 paragraf pendek-pendek, kecil-kecil. Kemudian saya bergambar, isinya tentang berbagai hal yang pernah saya alami. Nanti bisa lihat di Facebook saya Bu ya, Teguh W. Utomo. Contohnya salah satunya adalah yang hari ini, yang kemarin saya tulis nih, misalnya ini Bu. Nah ini Bu, ya, ampas kopi jadi media tanam jamur, gitu ya. Saya tulis di situ. Kemudian sebelumnya ada tulisan, kenapa di Arab Saudi yang punya banyak gurun kok justru impor pasir? Nah, misalnya kayak gitu ya. Kan nggak semua orang tahu. Tempat yang negeri yang banyak gurunnya kenapa kok harus impor pasir? Kan tinggal ngambil gitu aja. Tapi ternyata kenapa kok harus impor pasir? Nah, itu saya tulis. Ya. Terus gini, kuda ternyata lebih kebal daripada kita kalau digigit ular kobra. Tahu Bapak Ibu? Pernah gigit ular kobra?
Ya, kalau Bapak Ibu mungkin dikit pingsan, kalau kuda enggak, gitu ya. Kuda lebih tahan. Nah, kenapa? Ini saya tulis di sini. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sederhana, simple, yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu. Saya buat tulisan yang pendek-pendek sehingga terbaca dan mudah-mudahan orang-orang jadi tahu. Ini tiap hari saya tulis. Sekarang ini sudah ada hari ke-86 kalau nggak salah. Ini kalau saya kumpulkan sudah bisa jadi satu buku. Ya, ini produktifnya di situ. Jadi kita nulis di media sosial banyak berapapun ya, kemudian hasil tulisan itu kita bukukan. Kebetulan saya punya penerbitan, ya, tim kami punya penerbitan sehingga gampang kalau mau menerbitkan sendiri, kira-kira seperti itu Bu ya. Kemudian di Facebook saya yang satunya saya nulis rutin setiap hari soal sejarah yang terjadi hari ini. Hari ini terjadi apa saja itu saya catat. Mulai tahun 673 Masehi sampai 2020 misalnya gitu. Itu saya tulis setiap hari ya. Dan itu berlangsung sampai 8 tahun. Ya, saya tulis setiap hari selama 8 tahun. Itu kalau dikumpulin sudah jadi referensi yang menurut saya lumayan lah, gitu ya. Jadi ini keaktifan saya, keisengan saya kalau tidak sedang mengerjakan yang lain-lain, ya. Kemudian kemarin saya juga diminta oleh Perpus Jatim, tadi Pak Edi nyinggung sedikit gitu ya, itu mengumpulkan karya-karya literasi dari banyak orang, dikumpulkan jadi satu buku dalam bentuk judulnya saya agak lupa, tapi pokoknya tentang lokal konten Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Kalau lokal konten Magetan kan sudah sering ya, kita kan sudah sering nulis ya. Sudah sering nulis Bu? Sudah. Saya ini buktinya ada salah satu yang saya bawa. Nah, ini lokal konten Magetan. Ini salah satunya yang saya bawa. Dan kebetulan ini juga saya yang membina. Ya, jadi sebelum COVID kemarin kalau ada anak-anak SD yang sekarang sudah jadi SMA ya, salah satunya adalah ini buktinya ya, lokal konten di Magetan. Ini juga kebetulan, ini contoh juga anak-anak Gresik ya, jadi anak-anak Gresik juga bareng-bareng. Kemudian ini contoh lagi, ini buku terbaru saya, public speaking ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan lokal konten, tapi ini untuk umum, untuk publik, untuk siapa saja. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik, itu tadi kenalan dengan saya gitu ya, biar kita lebih akrab dan biar Bapak Ibu percaya bahwa saya itu pernah nulis. Bapak Ibu berada di tangan yang benar, kira-kira kayak gitu ya, untuk meyakinkan aja. Oke, baik. Saya memberi judul menulis esai itu gampang. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika kemarin mengajukan naskah untuk ke Mas Rom ini, ada kesulitan nggak? Loh kok ada? Kan gampang. Gampang. Oke, kalau gitu nanti kita bahas ya, kesulitannya kita bahas ya. Tapi saya ingin menekankan, memberi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa menulis esai itu gampang menurut saya ya. Jadi esai itu, kenapa esai gampang? Karena esai itu bebas. Tidak kaku seperti kalau nulis ilmiah. Kalau tulisan ilmiah judulnya harus gini, ada abstraknya, ya, ada kutipannya tuh harus begini, gitu ya. Kemudian isinya bagaimana tuh sangat teratur, gitu ya, sangat kaku, ya. Tulisan jurnalistik bagaimana, harus berdasarkan fakta, ya, harus baru, ya. Narasumbernya harus ada namanya, misalnya kayak gitu ya. Ini aturan-aturannya. Sementara kalau esai tidak. Esai itu bebas, esai itu gampang. Bahkan Bapak Ibu nulis kira-kira 2 paragraf belum selesai, sebenarnya itu juga bisa jadi esai. Masalahnya adalah esainya bagus atau enggak, esainya bisa diterima orang banyak atau enggak, kan gitu ya. Tapi kalau untuk nulis itu sebenarnya sudah cukup lolos syarat nulis esai, ya. Itu begitu gampangnya ya, gampang sekali. Nah, sekarang kita lihat definisinya supaya jelas esainya itu apa ya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, pertama karangan. Karangan artinya Bapak Ibu merangkai sendiri. Ya, jadi ada kata-kata yang Bapak Ibu rangkai sendiri. Sumbernya dari mana? Macam-macam.
boleh ngutip omongan orang, boleh ngutip bukunya orang, dan boleh ngutip pengalaman sendiri. Dan saya menganjurkan adalah keperkuat di pengalaman sendiri dan pemikiran sendiri. Ya, kalau untuk isi kuat di ininya, di apa? Subjektivitasnya, ya. Bentuknya prosa. Prosa itu seperti tulisan biasa, beda dengan puisi, ya. Beda dengan syair, beda dengan prosa liris, tapi prosa biasa. Jadi kayak cerita biasa. Kemudian membahas suatu masalah. Kita sudah tentukan literasi, temanya Om, seri ini ya. Literasi sebagai fondasi. Ya, temanya ini kita sudah tentukan. Jadi masalahnya adalah ini, ya. Kemudian sepintas, nggak usah terlalu detail, nggak usah, pokoknya yang penting Bapak Ibu sudah lontarkan. Bahkan kalau nggak salah dibatasi 1000 kata ya Mas? 1.500. 1.500 ya. Ya, jadi dibatasi. Jadi kalau sekarang kalau kita mau nulis cuma 1.500 kata kan nggak tuntas. Ya, tidak sampai betul-betul dari berbagai sudut, dari berbagai pandangan, dari sekian teori, kan enggak ya, tapi cukup sebagian aja, sepintas saja. Dan yang paling penting adalah yang paling akhir ini, dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi unsur subjektifnya betul-betul kuat, ya. Ini essay, unsur subjektifnya betul-betul harus diperkuat. Ya, kalau jurnalistik objektifnya harus kuat, yang ditulislah yang kuat, tapi kalau esai yang nulislah yang kuat, ya. Jadi kalau jurnalistik objeknya, kalau saya nulis misalnya ini mereknya Aqua, ya harus Aqua, gitu misalnya kayak gitu ya. Ada sedotannya, ya ada sedotannya. Itu kalau jurnalistik harus begitu. Tapi kalau esai kita bisa lihat birunya bagaikan langit yang itu misalnya gitu. Kesejukan airnya bisa menyegarkan kalbu misalnya, boleh itu karena itu sifatnya sangat subjektif, gitu ya. Nih, jadi sangat bergantung pada sudut pandang pribadi penulisnya. Karena itu ini bebas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ciri-ciri esai, ya tadi sudah saya jelaskan dari sudut pandang pribadi, ya betul-betul subjektif, berdasarkan pada kekuatan pemikiran kita, berdasarkan analisis kita, berdasarkan cara pandang kita, ya sifatnya interpretatif. Kalau ada suatu objek, ya ada suatu objek, kita menerka, kita menginterpretasi, kita memberi nilai-nilai pada objek itu. Bapak Ibu, kita coba yang kedua ini ya, interpretatif ya. Bapak Ibu, pagi ini kita merasakan apa kira-kira? Bareng-bareng di sini. Dingin. Kalau dingin itu kira-kira ada apa? Angin. Terus apa Pak? Ayo. AC. Terus apa lagi? Oke, baik. Itu bisa macam-macam ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau dalam kondisi dingin ini, bagaimana kita menghubungkan dingin ini dengan literasi, misalnya? Bagaimana cara kita menghubungkan ini? Wow, sedingin hatiku. Apanya yang sedingin, Bu? Oh enggak, maksudnya udara yang dingin ini kalau dikonekkan, kalau dikaitkan dengan ini tema literasi, kira-kira apa, Bu? Memancing diri untuk menulis. Ya, terus bagaimana, Bu? Atau saya gini aja, Bu. Biar lebih seru, Bu. Ayo, Bu, cerita, Bu. Ayo, Bu. Biar lebih seru, Bu. Monggo silakan, Bu. Nggih. Nama saya Fitri Agustinarweni, SMP 2 Sukomoro. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa suasana atau angin dingin di siang hari ini yang saya rasakan membuat saya lebih bisa menuangkan isi hati saya yang saya rasakan ke dalam tulisan, dan apa yang saya rasakan pada siang hari ini, kegiatan yang saya lakukan BIMTEK pada siang hari ini, dan apakah nanti benar-benar selesainya jam 3 ya? Nanti sampai sore dengan rasa dingin ini terus ya. Waduh, ini kira-kira butuh teh sama kopi di lebih dari secangkir, 2 cangkir dan seterusnya. Oke, baik ya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan, Bu, buat Bu Hati, Bu.
Ya, itu artinya apa? Dari rasa dingin kita bisa mengembangkan menjadi tulisan. Dan kalau saya minta untuk menghubungkan dengan literasi sebagai fondasi kemerdekaan, ternyata hubungannya adalah rasa dingin ini mendorong ibu itu untuk lebih mampu menulis, kira-kira gitu. Oke, ada lagi yang kira-kira bisa menghubungkan antara rasa dingin dengan dengan tema literasi. Maaf, tadi ibu dari mana? SMP 2 Sukomo. Oke. Ibu siapa? Bu Fitri. So dicatat dapat gelar pada dia. Jangan khawatir Bu, Monggo Bu. Oke, silakan. Terima kasih, saya Purwati dari SMP Negeri 1 Sukomoro. Dinginnya udara di Geraha Pusat Literasi tidak akan membebukan saya untuk terus berliterasi. Ya Bu, coba apa penjelasannya Bu? Diberi penjelasan Bu. Udara panas, udara dingin tidak akan menyurutkan niat saya untuk menulis, membaca dan menulis. Karena literasi itu membawa saya menjadi abadi. Oke. Ya, tepuk tangan buat Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita nulis esai, boleh, sangat dianjurkan untuk sifatnya interpretatif. Ya, tadi saya beri pemicu berupa rasa dingin, kemudian bagaimana kita menginterpretasikan dengan kegiatan menulis ini. Ternyata dua orang sudah memberikan contoh yang sama, ya, kira-kira bahwa dingin ini dingin ini mendorong untuk terus menulis, sementara yang satunya dingin ini tidak mematahkan semangat untuk menulis, kira-kira seperti itu, gitu Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Bu, ternyata saya lebih dulu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian panjangnya sedang saja, tidak sepanjang kalau kita nulis buku, tidak sepanjang kita nulis laporan research gitu ya. Jadi pendek-pendek saja. Kalau di sini disepakati 1.500 ya 1.500 saja ya. Kemudian bahkan sepenggal gagasan pun boleh, nggak apa-apa ya. Para esayer yang besar-besar itu kadang-kadang tulisannya memang cukup sepotong, sengaja dibuat gitu supaya apa? Supaya orang penasaran. Sengaja dibuat gitu ya, supaya penasaran. Kemudian, nah yang penting adalah nulisnya nggak asal-asalan, tapi nulisnya harus sistematik sehingga enak dibaca, mudah dimengerti, pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh orang lain, maka gagasan-gagasan yang ada dalam esai itu nanti akan menjadi orang lain turut berpikir sebagaimana Bapak Ibu pikirkan, ya. Karena itu nulisnya harus bagus, ya, harus tertata, harus sistematik sehingga tulisannya jadi mudah dipahami oleh orang lain. Oke, kita lanjutkan. Idenya dari mana? Macam-macam. Kalau tadi saya picu lewat udara dingin, ya, nanti Bapak Ibu bisa mendapat inspirasi dari berbagai macam, ya. Inspirasi bisa datang dari membaca. Bapak Ibu, setiap kali saya memberikan pelatihan, entah untuk anak-anak kecil atau untuk orang-orang gede, saya selalu memberi slogan yang sama, ya. Baca, tulis, ya. Jangan cuma baca, karena kalau kita cuma baca, kadang-kadang nggak mancep di sini, lewat saja, ya. Tapi kalau kita tulis, maka apa yang kita baca tadi kita ikat di otak kita, kemudian kita salurkan di tangan, akhirnya jadi tulisan di buku atau di apapun, gitu ya. Jadi baca, tulis. Kalau Presiden kemarin bilang kerja, saya baca, tulis. Bacanya 3 kali, tulisnya sekali. Kalau nggak ditulis, nanti yang dibaca hilang, berhamburan kemana-mana, ya. Nah, dengan menulis, maka kita akan menjadi lebih produktif. Oh iya, sekarang mau saya tanya Bu ya, Bapak Ibu, dalam setahun terakhir ya, berapa banyak buku yang sudah tuntas Bapak Ibu baca, yang khatam terbaca sampai habis? Halo?
1 nggak sampai. Oh gitu, loncat-loncat Bu ya, iya, loncat-loncat ya. Oh iya, rata-rata memang begitu ya. Tapi belum ada yang benar-benar tuntas gitu ya. Oh iya. Belakangan ini ada gerakan di SMA yang 1 bulan membaca 1 buku itu ya. Ada yang kayak gitu, gerakan kayak gitu ya. Ya. Kalau membaca 10 menit itu pendek-pendek Bu, ya sudah ada gerakan itu udah. Kami juga melakukan itu. Ya, masalahnya kan kadang-kadang apakah yang kita baca itu nyantol di sini apa enggak kan gitu ya. Ya, oke. Kalau membaca tuntas ternyata belum ada ya. Oke, nggak apa ya. Nanti kita bangkitkan. Kemudian mengamati lingkungan. Selain membaca, kita harus peka pada kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, dengan peka itu, ya dengan kepekaan terhadap lingkungan itu, kita jadi cepat memahami permasalahan. Bapak Ibu, sekarang harga cabai berapa? 85. Oke. 1 kilo. 35 dari petani. Di pasar kira-kira 60. Ya, oke. Oke, 2 ya. Oke ya. Jadi dari petani sama di pasar gitu ya, harganya segitu bedanya. Kira-kira 1 bulan yang lalu berapa harganya? Berapa? 80.000, berarti sekarang turun harganya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengamati harga cabai awalnya sekian, kemudian sekarang menjadi sekian, kita bisa mengerti bahwa cabai itu sedang turun harganya. Nah, kalau orang yang mau jadi essayist beneran, fakta, data bahwa harga cabai turun dari 8.000 ke 6.000 misalnya ya, kita akan terus pikir, kenapa kok turun? Gitu ya. Ini essayist ya. Kemudian dia melakukan wawancara, berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan orang untuk kumpulkan data. Akhirnya diketahui, oh karena harga turun karena ini. Itu kita tulis. Ini sudah menjadi bagian dari sumber untuk mendapatkan ide nulis essay. Ya, gampang sebenarnya ya. Kemudian kalau kita sudah tahu cara nyari sumbernya, jangan lupa yang tak kalah penting adalah tujuan. Ya, kita bisa ngumpulin apa saja, tapi kalau kita nggak tahu tujuannya apa, yang kumpulan itu akhirnya nyusuh. Hanya ngumpulin, tapi nggak tahu akan kita gunakan untuk apa. Ya, karena itu kita harus tahu tujuannya. Ya, apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan? Bapak Ibu, kalau kita nulis essay di buku, mungkin yang kita sampaikan adalah ide-ide jangka yang sangat panjang. Ya, karena apa? Karena buku itu sifatnya juga tahan lama. Kemudian pembacanya adalah pembaca-pembaca yang suka dengan buku. Tapi kalau kita nulis essay di medsos, bentuknya beda, cara nulisnya beda, segmen yang kita sasar juga beda, dan tujuan kita itu juga beda. Ada yang cuma sekedar pengen eksis, yang penting nongol di medsos, ada ya tujuannya ya. Ada yang ingin memberikan informasi, Lur, mau isu kejadian nih, terus ada gambar video. Itu kan nggak apa juga kan, tapi nggak jelas mau isu itu kapan, mau isu itu benar-benar tadi pagi atau ketika videonya beredar satu bulan kemudian, apakah masih tetap mau isu? Kan enggak ya. Nah ini kelemahannya ya gitu ya. Atau kita memberi edukasi kepada masyarakat yang lebih besar, nulis essay di opini, rubrik opininya koran-koran, di majalah-majalah, ya itu untuk mempengaruhi banyak orang. Kalau kita jadi guru, misalnya, ada anak-anak punya masalah, misalnya kecanduan game, gitu ya. Kita tulis essay berdasarkan pengalaman kita, pengamatan kita, kemudian kita tulis di koran, maka ini untuk mengedukasi orang lebih banyak. Kalau mau yang lebih serius, essay-nya dikumpulkan jadi buku. Ya, Bapak Ibu pernah tahu Gunawan Muhammad? Tahu ya? Nah, itu ya. Kumpulan essay-nya, catatan pinggir Tempo itu menurut saya luar biasa. Luar biasa, ya, dahsyat ya. Di sini juga ada Pak Dis Dahlan Iskan ya. Itu tulisannya tuh pendek-pendek, suka gitulah cara nulisnya, dan tulisannya produktif ya, sangat berpengaruh gitu ya. Oke, jadi kita harus tahu tujuan kita mau apa. Sekedar eksis
Untuk memberitahu orang, untuk bisa mengubah banyak hal, ya, kita harus tahu tujuannya apa, ya. Oke, kemudian supaya tulisan kita bagus, supaya tulisan kita bisa dibaca orang, disukai orang, mudah diterima oleh orang lain, maka kita buat struktur, ya. Walaupun esai itu bebas, suka-suka kita, tapi usahakan tetap terstruktur supaya nulisnya gampang dan bacanya juga gampang, ya. Bapak Ibu biasa buat outline? Nah, untuk orang-orang yang pemula biasanya perlu outline. Supaya apa? Supaya nulisnya gampang. Pernah Tony Buzan, Bu? Tahu tekniknya Tony Buzan? Bunder, ya? Kepala ikan. Iya, boleh. Teknik kepala ikan juga mirip, ya. Bunder, terus kemudian ada cabang, ditulisi, ada cabang, ditulisi, cabangnya ditulisi lagi. Nah, ini ya mind map, betul. Mind map itu adalah cara untuk membuat outline, ya. Itu salah satu cara untuk membuat outline. Atau juga teknik yang kepala ikan, ya. Intinya di depan, kemudian datanya taruh di pinggir lagi, kembangnya taruh di pinggir lagi kayak tulang gitu, ya. Tulang ikan ya gitu. Kalau belum terbiasa menulis, silahkan kita buat outline kayak gitu. Ini sangat memudahkan untuk menulis. Kita sudah tahu apa kerangkanya, tinggal nyari data, masukkan data di kerangka-kerangka tadi, ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, sudah nulis itu sudah kayak kayak sarapan pagi gitu, ya, maka mungkin outline itu tidak terlalu perlu, ya. Jadi outline itu sudah ada di otaknya. Oke, jadi tadi saya bilang memilah tulisan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian strukturnya. Nah, strukturnya bisa kita tentukan berdasarkan kronologis, ya, berdasarkan urutan waktu. Tadi saya melihat ini, pagi tadi saya melihat ini begini. Sekitar jam sekian, ini sudah berkembang menjadi ini. Pukul sekian, ini menjadi begini. Misalnya kayak gitu, ya, berdasarkan urutan waktu. Saya ingat betul waktu tahun 98, ya, 98, itu para wartawan ini betul-betul kejar-kejaran dengan urutan kronologis, ya. Pak Harto misalnya, ya, dituntut oleh orang banyak, misalnya gitu, ya. Kemudian Pak Harto mengumpulkan para penasihat, kemudian Pak Harto mengucapkan bahwa nggak jadi presiden, nggak paten, nah misalnya gitu, ya. Kemudian akhirnya dia menyerahkan kekuasaan, kemudian Habibie. Itu kalau untuk urutan kronologis bagus sekali, ya. Topiknya satu, ya, suksesi Pak Harto dibuat berdasarkan urutan kronologis, itu bagus, contoh yang bagus. Kemudian perkembangan anak, misalnya, ya, kita bisa menulis secara kronologis, ya. Anak tumbuh kembang anak misalnya umur 1 tahun terjadi ini. Umur 2 tahun terjadi ini. Batita terjadi ini. Masuk TK ini, ya. Kita buat urutan-urutan kayak gitu. Itu urutan kronologis berdasarkan waktu, bagus, ya. Bisa juga berdasarkan topik, ya, topik. Sekarang misalnya gini, kita ngobrol soal apa yang menarik di sini, ya. Nah, kalau saya sih nggak jauh-jauh, saya bilang Sarangan, misalnya gitu, ya. Telaga Sarangan. Telaga Sarangan itu kan ada satu topik yang bisa ditulis dari berbagai sudut pandang, ya, besar sekali. Nah, kita pilih topik tertentu, ya. Misalnya ini Telaga Sarangan, kita bagi misalnya topik ekonominya, ya, topik wisatanya, ya, topik permasalahan sosialnya, misalnya kayak gitu, ya. Topik permasalahan lingkungan hidupnya, misalnya gitu, ya. Jadi satu Telaga Sarangan kita pilah-pilah menjadi beberapa topik, kita ambil satu saja. Nah, ini adalah membuat kerangka berdasarkan topik-topik tertentu, ya. Oke. Kemudian struktur tulisan bisa kita tentukan dengan identifikasi dulu kebutuhan informasinya itu apa. Kalau kita sudah punya rencana, strukturnya sudah siap, ya. Terus kita nyari informasinya pakai apa saja, ya. Kemudian bagaimana kita mencarinya? Apakah kita perlu wawancara?
apakah kita perlu datang ke Biro Pusat Statistik gitu ya, itu harus kita rencanakan ya. Apakah kita perlu misalnya nyanggong nunggu di tempat tertentu sampai betul-betul kita tahu kejadian ya, itu juga perlu rencana. Bapak Ibu ada yang pernah tahu kembang Wijaya Kusuma? Tahu ya. Pernah menunggui Wijaya Kusuma itu mekar? Nah, itu kan perasaan itu kan menarik gitu ya. Setahun sekali nunggunya cuma jam 12 malam. Iya, nunggunya itu menarik. Nah, itu bisa kita tulis ya. Nah, untuk mendapat informasi yang kayak gini, kita harus mengidentifikasi ya apa yang kita perlukan untuk melihat munculnya kembang Wijaya Kusuma. Misalnya jam berapa saya harus mengamati. Nah, itu kalau kita sudah tahu informasinya, maka kita akan mengamatinya bisa tepat, nggak sia-sia ya. Bulan Januari kita ngamati Wijaya Kusuma, ya bodong tok gitu ya. Tapi kalau waktu tertentu waktunya berbunga, maka jadilah informasi kita jadi tepat ya. Jadi cara nyari informasinya jadi bisa didapatkan dengan baik. Oke, baik. Sudah sampai rencana struktur. Ada yang ditanyakan kira-kira? Enggak apa-apa, Bu. Kenapa, Bu? Iya? Oh, nggih. Pakai mic saja lah. Oh, nggih. Jangan lupa sebutkan nama dan asal organisasi. Oh gitu. Asal komunitas juga boleh. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Fitri Akasila Baghdadi dari SMP Negeri 2 Sukomoro. Komunitas kami dari Guru Penggerak. Itu komunitas Guru Penggerak. Yang ingin saya tanyakan tadi, karena saya pemula nih Pak, sudah membuat satu buku saja itu bahagianya luar biasa. Dan itu karena terpaksa, terpaksanya itu karena ada program dan harus tuntas. Satu itu saja sudah bahagia. Wah, padahal begitu melihat sekelilingnya, waduh udah lebih dari 5 buku, 10 buku. Saya baru satu saja kok semua nambah. Itu pertama curhatan saya. Yang kedua, yang Bapak sampaikan tadi bahwa menulis itu harus baik, bagus, kemudian harus menarik. Nah, saya niat itu sudah banyak sekali dan setiap hari berniat Pak. Kemudian ya, dan tiap hari sering saya apa yang saya lihat karena saya mungkin tipe yang suka analisis gitu. Oh ini begini, oh bisa begini. Itu sehingga saya berminat sekali untuk menuangkan ke dalam tulisan. Tetapi Bapak, begitu kita bikin ambil kertas, pulpen, mau memulainya itu Bapak, yang itu sangat karena ada batasan di dalam diri saya masih minder dengan tulisan yang baik, menarik, kemudian ini yang Bapak sampaikan tadi. Baik. Sehingga batasan-batasan itu membuat saya itu minder. Kok hampir kurang. Bagus bisa diterima atau tidak? Itu saja yang jadi saya mohon tipsnya Bapak untuk itu. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, karena tadi sudah berpartisipasi dari 2 aktivitas, saya beri hadiah, Bu. Ya, oke. Monggo. Nih, fotokan Bu. Enggak tiap hari, Mas. Oke, baik. Bapak dipegang Bapak ini. Oh iya. Modus. Iya, masuk. Aplaus kepada Ibu saya. Oke. Ini apa Bu dari mana? Oke. Silakan. Oke, Bu. Yang dihadapi Ibu itu bukannya Ibu sendiri, Bu. Saya juga. Dan saya yakin banyak orang yang juga begitu ya. Di sini banyak sekali begitu ngadep laptop nggak jalan, nggak gerak ya. Oke. Itu namanya writer's block, Bu. Jadi ada blok, ada penghambat bagi si penulis. Bloknya itu macam-macam, mulai dari otak, mulai dari jari, mulai macam-macam lah, mulai dari alat, itu semua bisa menghambat ya. Jadi gini, kalau untuk Ibu tadi kemungkinan besar sudah banyak informasi ya, sudah banyak di sini, sudah tinggal mengeluarkan, tapi
begitu nggak mau keluar gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Itu ada, saya menulis itu khusus itu ada sekitar 13 writer's block gitu ya. Kalau untuk ibu saya ambil mungkin 2 aja ya. Jadi tipsnya gini Bu, menulis saja. Ya, menulis saja. Bagaimana yang dimaksud menulis saja? Gini Bu, letakkan jari ibu ke laptop, kemudian ketik saja sembarang. Nggak tahu itu tulisannya keluar abis-abis nggak masalah, nggak kata-katanya nggak jelas nggak masalah. Pokoknya yang penting diketik. Kenapa begitu, Bu? Secara neurologis gini ya, begitu ibu menggerakkan jari, itu kalau mobil, ibarat mobilnya di start gitu, cerek gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau mobilnya kedinginan mungkin nggak langsung nyala gitu ya. Tapi kalau mobil lancar kan langsung nyala kan itu. Nah, yang sedang ibu alami itu adalah mungkin yang sedang kedinginan tadi. Ya, tapi nggak masalah, tetap saja. Begitu ini digerakkan, ini saraf-saraf yang ada di sini itu akan bergerak ke otak. Dia akan memerintahkan otak ya. Ini waktunya nulis. Perkara nulisnya apa itu nggak masalah, yang penting otak itu didorong, dipaksa untuk nulis. Jadi di start untuk nulis lewat gerakan jari yang menulis saja tadi, asal-asalan saja ya, asal nulis saja. Begitu digerakkan maka otak akan terangsang, kemudian yang di sini yang ngumpul kayak mau meledak nggak bisa meledak itu, insya Allah nanti suatu saat ini seperti di cukutil gitu Pak, langsung brodol, biasanya begitu. Ya, jadi sudah tulis saja sembarang. Pokoknya yang penting merangsang otak untuk beraktif gitu ya. Nah, nanti kalau sudah brodol, sudah keluar semua, baru diedit. Ya, biasanya kalau sudah begini ada permasalahan lagi Bu, writer's block berikutnya. Susah berhenti. Kalau sudah susah ngawali, biasanya kalau sudah enak gitu, susah berhenti. Itu biasanya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian blok yang ada itu tadi blok yang menghambat di fisik ya. Nah, sekarang yang mindset tadi Bu ya. Ibu tadi kan merasa, ya, merasa nggak mampu, merasa punya orang lain bagus. Ini saya tulis di sini Bu. Kalau nggak percaya, waktu anak-anak itu saya tulis, saya bacakan ya. Nah, ketika memberi seminar atau workshop tentang penulisan di berbagai tempat, saya menemukan beberapa hal yang membuat orang tidak menulis. Pertama, merasa tidak bisa menulis. Ya, ini banyak yang dirasakan. Merasa tidak punya bakat menulis. Ya, merasa tidak punya waktu, tidak punya bakat, bisa tapi nggak punya waktu, ya, merasa tidak punya info, data atau pemikiran untuk tulis, merasa yang lain. Nah, permasalahannya adalah di merasanya, ya, merasa, ya, merasanya tolong dibuang. Bapak Ibu, kalau merasa nggak bisa nulis, yakinkan pada diri, tetapkan pada mindset kita bahwa kita bisa nulis. Kalau mindset kita sudah tertata bahwa kita bisa, ya, mindsetnya positif. Kalau nggak bisa, nggak punya waktu, nggak punya ide, itu kan mindset negatif gitu ya. Nah, kalau kita mindset positif, saya bisa, saya lakukan, maka insya Allah kita akan jadi lebih gampang melakukan. Ya, buang kata merasanya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan boleh, jangan ragu-ragu. Oh iya, tapi nggak ada hadiahnya Bu ya? Nggak apa. Iya, monggo Bu, monggo Bu. Sebentar, kemudiannya Bu. Monggo. Oh iya. Silakan sebutkan nama, asal instansi dan asal komunitas Bu. Oh iya. Sudah berdiri belum Bu? Oh, sudah berdiri. Bisa berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Mata Cermat. Nama saya Yulianti. Iya. Mungkin kembali ke depan yang tadi di bagian yuk kita simak siri-sirinya. Yeah. Di sini ada di antaranya panjangnya sedang. Yang tadi sudah disebutkan. Untuk yang kemarin kita menulis maksimal 1.500 kata. Nah, ini yang saya agak kepingin bertanya ini, bahkan masih berupa sepenggal gagasan atau pikiran. Berarti di sini mungkin hanya ide. Kalau saya melihat ini maka saya punya ide akan harusnya begini. Pernah juga saya membaca bahwa untuk menulis
menulis itu adalah memberi solusi. Oh ya. Baca. Ya. Itu yang pernah saya baca. Betul. Nah, di dalam perusahaan ini, kalau hanya sepenggal gagasan, bolehkah kita menyampaikan solusinya? Langsung solusi. Untuk mungkin permasalahan yang sedang kita tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung aja Bu ya. Ya, boleh Bu, boleh. Walaupun cuma sepenggal itu boleh. Justru siapa tahu ide yang aneh-aneh untuk menjawab solusi itu justru yang benar. Jadi jangan ragu Bu ya, jangan takut. Boleh. Ya, yang saya maksud sepenggal itu ada esai besar. Kadang-kadang nulisnya cuma 4 paragraf. Ya, itu kan kalau dipikir nggak masuk akal, apa solusinya gitu ya. Ada orang-orang besar yang nulisnya cuma sependek itu ada gitu ya. Tapi ada juga yang nulisnya panjang-panjang. Tapi untuk kita sekarang cukup 1.500 saja. Kalau misalnya dari situ sudah langsung ke menjawab masalah, ya monggo itu aja yang langsung diajukan. Itu bagus Bu ya. Oke. Baik Bu, monggo yang satunya lagi. Oke. Ini Bu, depan Bu. Sabar. Jangan rebutan ya, sabar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Suryani dari SMP Negeri 2 Barat dari Komunitas Guru Penggerak. Nini Suryani. Nini Suryandari. Suryandari. SMP 2 Barat, Komunitas Guru Penggerak. Terima kasih Pak Tom. Yang saya tanyakan ini Bapak, jadi ketika penjelasan tadi memberikan penjelasan tentang sumber ide, saya tadi menangkap bahwa dari hasil wawancara atau berdiskusi dari orang lain itu tadi penjelasan menyampaikan tentang harga cabai. Saya dapat aha momen sebenarnya. Oh begitu hari ini tadi. Bayangan saya ketika membuat isi itu kalau kita menyampaikan sebuah data itu harus dari data yang dikeluarkan oleh sumber yang valid, yang sahih, gitu. Jadi hari ini saya ingin penekanan saja Bapak. Apakah ketika kita membuat isi itu memang diperbolehkan hanya dari hasil kita ngobrol dengan orang lain saja begitu? Terima kasih. Oke, Bu, gini Bu, boleh ya, Bu jawabnya boleh ya. Tapi kadang-kadang kita kan harus tahu siapa yang kita ajak ngobrol. Ya, kalau misalnya kita ngajak ngobrol bakul gitu ya, bakul Lombok tadi, itu betul real time, artinya fakta data yang ada pada saat itu. Tapi apakah kita puas hanya dari data satu orang itu aja? Ya, kan kita perlu membuat pembanding, misalnya datang ke BPS, melihat daftar misalnya grafik naik turunnya angka, kemudian apakah kita nggak berpikir soal kebijakan nasional tentang pertanian, ya. Tapi itu kalau yang gitu-gitu digabung, akhirnya datanya jadi lebih matang, Bu. Berarti dengan kata lain tetap ya Pak, kita harus mencari data yang lebih akurat. Iya, boleh. Bisa. Terima kasih Pak. Iya, oke, baik. Ada lagi? Monggo Bu, silakan Bu. Monggo. Nanti kita bagi ya dari kanan kiri biar adil. Nggih Bu. Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, nama saya Ari Andayani dari SD Negeri Jogetera 3. Mohon izin bertanya dari komunitas Guru Penggerak Kabupaten Magetan. Mohon izin bertanya Bapak, tadi Bapak menyebutkan bahwa untuk isi ini yang dominan adalah subjektivitasnya. Nah, singkat saya ingin tahu tipsnya bagaimana cara supaya kita bisa menulis isi dengan aman, karena baru-baru ini kan ketika seseorang menulis di berbagai media, baik itu di media sosial maupun di buku, kadang menimbulkan pro dan kontra. Dan tentu saja kami yang merupakan penulis pemula ini belum siap Bapak, misalnya sampai menghadapi pro dan kontra seperti itu. Mohon izin dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini
risiko kita hidup itu memang begitu Bu ya. Jadi setiap profesi itu selalu ada risiko ya. Kita jalan aja kesandung Bu ya. Kita tidur aja bisa kadang-kadang bisa gerah apa? Ya macam-macam gitu ya. Itu risiko hidup kita begitu Bu ya. Jadi kalau kita nggak berani ambil risiko, kita nggak akan berkembang ya. Saya ambil contoh, saya dulu pernah nulis keliru, salah ketik gitu ya. Waktu itu saya nulis Quran dalam CD-ROM. Saya nulis anak kalimat gitu ya. Quran yang pernah berubah, yang harusnya kan tidak pernah berubah ya. Itu saya tidaknya tuh entah gabus atau apa ya. Yang pernah berubah itu saat Jawa Timur nelpon kantor saya gara-gara saya. Itu rasanya berdosa besar saya. Betul-betul berdosa besar ya. Itu kalau memang seperti itu ya kasusnya. Tapi bayangkan Bu, sisi lain, ketika saya nulis katakanlah tips, kemudian ilmu pengetahuan ya, kemudian ilmu pengetahuan itu dibaca oleh orang, kemudian menjadi inspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik, berapa pahala yang saya dapatkan? Besar sekali ya. Kalau kita Muslim itu kan ada 3 hal yang amalnya nggak terputus ya, anak, ilmu, sama amal ya. Nah, kita bermain di ilmu. Kalau kita menuliskan ilmu yang baik dan itu kemudian dipakai oleh orang banyak, maka amal kita nggak akan mohon maaf kalau saya keliru ya. Kita nggak akan putus-putus gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena itu jangan takut Bu ya, bahwa kesalahan itu terjadi mungkin. Karena setiap orang juga bermasalah. Nah, supaya aman Bu ya, maka yang ditulis itu harus ada dasarnya. Yang ditulis itu harus ada dasarnya. Supaya apa? Kalau misalnya ada yang mengklaim, menggugat atau apa, ini loh dasarnya. Saya ngutipnya dari sini, misalnya gitu. Ini loh dasarnya dari ini, gitu ya. Kalau pemikiran manusia itu kan tidak bisa dikriminalisasi. Ya, pemikiran loh ya, pemikiran enggak bisa dituntut-tuntut itu kan enggak ya. Orang berpikir kok dituntut enggak ya. Tapi kalau berpikirnya berdasarkan fakta, maka itu jauh lebih kuat daripada berpikir berdasarkan yang ngawur gitu, datanya nggak jelas ya. Kalau ini yang dituntut, ini lebih berbahaya ya, yang terakhir. Tapi kalau yang berdasarkan data yang benar dengan akurat, peluang untuk dituntut enggak kecil ya, kira-kira gitu ya. Jadi pilih positifnya, jangan pilih negatifnya Bu ya. Jadi tetap yakin nulis, karena pahala yang akan kita dapat jauh lebih besar daripada peluang hujatan yang akan kita dapat, asal kita nulis dengan baik, nulisnya baik ya. Oke, baik. Atau saya lanjutkan dulu atau oke Bu, silakan Bu. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Adhani dari Kosamara. Oh iya. Yang saya tanyakan begini Bapak, bagaimana dengan menulis esai yang reflektif? Saya punya pengalaman 25 tahun yang lalu kelihatannya, di tahun 2006 pernah ada iklan XL pada hari XL tentang seorang laki-laki menikah dengan monyet, kemudian nikah lagi dengan kambing, dan monyetnya ngamuk gitu loh. Dan saya menulisnya begini, judulnya masih saya ingat karena saya dikomplain banyak orang. Monyet pun tak rela berbagi suami. Refleksi Hari Kartini 2006. Kemudian ada yang mohon maaf karena saya Katolik, kemudian kan poligami boleh, dan saya mengatakan itu refleksi saya. Monyet saja tidak rela berbagi suami, dan Kartini tidak rela berbagi suami. Itu kemudian dimuat di Rada. Teman-teman saya, dosen saya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Madiun itu nulis koyo ngono wae. Kalau saya patah arang pasti saya tidak jadi penulis sampai sekarang. Saya mengatakan ya kalau itu nulis jangan ngetik gitu. Jadi kadang kita jadi penulis itu terkendala oleh cok-coketan orang-orang yang merendahkan kita gitu loh. Nah itu yang kadang saya sampai sekarang, seperti juga baru saja saya nulis di Kerida Rakyat, itu saya nulis tentang mulai gitu loh. Mulai yang artinya pulang. Jadi Bapak Ibu saya di Salatiga sudah meninggal, saya itu masih mengatakan mau mulai gitu, bukan
tukang pilek omah. Mulai. Tapi kok adik saya bertanya, Sido balik gitu. Jadi saya merasa, aku sudah tidak dianggap untuk bisa pulang gitu. Walaupun saya merasa ada unsur kosong gitu. Jadi tulisan-tulisan saya kadang menggunakan bahasa Jawa karena saya lebih menggunakan kata suwung daripada kosong gitu. Dan itu kelihatannya membuat kadang perasaan kamu nulis memang ya begitu, nggak dibaca orang, tapi kemudian kadang berpikir juga, nah ini kan kesempatan, sehingga saya di IG saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tiap hari menulis putibar, puisi 3 baris, berupa kronik perjalanan hidup saya. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Oke, Bu, saya langsung jawab ini ya. Persepsi karena sifatnya sangat reflektif ya, itu kan didasarkan pada otak masing-masing orang. Nah, otak masing-masing orang tidak pernah ada yang sama. Bahkan orang kembar pun otaknya nggak sama. Karena apa? Perkembangan otak itu selain diwariskan dari orang tua, itu kan ada pengalaman, kemudian kejadian-kejadian ya, kemudian bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang-orang. Nah, setiap orang kan pengalamannya beda, kejadian yang dialami juga beda. Bacaannya juga beda. Kalau misalnya ada satu refleksi dari ibu, kemudian dikatakanlah di komentari yang aneh-aneh oleh orangnya, ya ibu harap maklum saja karena memang level otaknya beda gitu. Karena pengalaman ini beda, jadi itu bisa dimaklumi. Yang penting ketika ada katakanlah komentar-komentar itu tidak terlalu menyakitkan atau apa, nggak apa-apa, santai aja, santai aja. Karena dalam dunia literasi, dialog, debat itu sangat-sangat dianjurkan. Kita nggak bisa menutup diri, wes pokoknya gini, nggak bisa. Kalau orang yang literatif selalu menekankan pada debat, pada dialog, pada mencari sesuatu yang lebih berisi, lebih mantap daripada yang sekedar diomongan semula. Ya, setelah ada dialog kan kita mendapatkan tambahan baru, maka itulah yang menjadi kematangan berpikir dari kedua pihak tadi. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Jadi jangan patah semangat, Bu, santai aja. Saya dulu kalau digeruduk orang Jawa Timur kayak gitu ya, langsung pensiun saya, Bu. Tapi saya enggak, saya jalan aja. Karena saya yakin pahala yang saya buat saat menulis itu juga banyak. Mungkin saya nggak tahu berapa banyaknya, tapi manfaat yang didapat oleh orang-orang itu kalau mereka dapat manfaat, dapat kemudahan, dapat sesuatu yang baik, saya mudah-mudahan juga dapat kebahagiaan yang baik juga, walaupun secara nggak langsung. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Masih ada lagi? Monggo, silakan. Ayo, siapa? Waktunya nggak apa? Waktunya nggak apa? Terima kasih. Saya Ani Andayani dari Grup Penggerak, juga dari Matan Cermat boleh mengikuti itu, dari bahasa Jawa juga boleh. Rangkap. Bapak, saya sampai dengan Ibu tadi, saya pernah mengalami juga, tapi ya pencerahan hari ini membuat saya kuat, gitu aja. Tentang mengidentifikasi kebutuhan informasi. Begini, ketika saya mencoba menulis esai kali ini, saya dikritik suami karena mengarah ke hal yang terlalu ilmiah. Kemudian saya coba mempelajari. Saya melakukan wawancara itu 10 ibu-ibu untuk mengidentifikasi apakah bahasa Jawa dibelajarkan anak dari sejak dini, sejak kecil. Dan mereka itu ada anaknya itu duduk di TK, SD, SMP begitu. Nah, ketika saya tulis sama suami didelek gitu. Nah, terus ada kutipan yang saya ambil dari dari jurnal ilmiah begitu. Akhirnya karena dikritik wawancara ini nanti kita belajar berdua Bapak kalau tentang menulis diskusi di rumah itu, karena suami juga penulis di sebelah saya. Romantis ya. Jadi kalau diskusi dengan suami, ini akhirnya didelek 2 paragraf itu diputus. Saya ngambil dari jurnal ilmiah itu tadi tentang hasil
penelitian beliau. Saya kutip sedikit untuk menguatkan saya bahwa anggapan saya tentang pemenuhan bahasa Jawa sejak dini di Gen Z itu memang kecil sekali gitu. Nah, saya tanya seberapa validnya wawancara itu bisa dipakai untuk dasar sumber informasi. Lalu jika itu boleh, bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita benar-benar wawancara, apakah lewat foto atau checklist itu? Padahal kita kalau ngirim ke media paling yang ditulis bukan wawancaranya tapi hasil wawancaranya kan. Nah, untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar melakukan itu apakah wawancara harus dengan seorang pakar biar diyakini atau seorang yang berpengalaman biar diyakini atau bagaimana? Itu satu. Nomor dua, kalau kita mengutip tentang teori, bolehkah? Terus cara meletakkannya ketika kita membahas dalam esai itu apakah juga ada buku seperti kita mengutip untuk menulis skripsi atau apa itu? Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Ini gue mau nganggu ini barang, ini duduk esai jenenge lah. Saya disenani begitu. Nah, saya butuh pencerahan Bapak. Jadi matur nuwun. Nah, nomor 3. Saya itu terjebak oleh yang panjenengan katakan perasaan prosalilis orang diyakini. Nah, seberapa kebutuhan kata-kata yang bisa menarik? Kan kata-katanya harus menarik nih, biar orang asik membaca. Kata-katamu ini malah menimbulkan makna dualisme atau ambigu atau apa gitu. Nah, itu caranya. Apakah prosalilis itu memang harus dihapus benar-benar, atau kita mengambil satu kata, dua kata yang mungkin sebuah ungkapan yang umum diketahui orang, kemudian kita ketahui aja seperti itu, ataukah yang jurnalistik banget? Nah, yang saya kesulitan adalah saya tidak terlalu banyak memiliki kosakata jurnalistik yang kekinian. Nah, untuk menemukan itu bagaimana? Belum sampai ke judul, saya 3 kali 4 kali ngalih judul Bapak untuk menyiratkan ini. Gimana kalian tulis KBC setelah tak buat judul 2 kalimat di luar judulmu panjangan. Wah, ini akhirnya saya potong, saya kasih judul pendek begitu. Nah, itu Pak, tentang judul juga saya masih bingung. Oke, yang pertama Bu ya, yang umum dulu ya. Kita memang tidak sedang menulis tulisan ilmiah Bu. Jadi kalau memang tadi pesannya ini harus dihapus, saya yakin sebagian besar dari nasihat dari pasangan Ibu tadi itu benar gitu ya. Jadi kita nggak sedang nulis ilmiah. Jadi nulisnya itu isi itu easy Bu, gampang ya, isi itu isi ya, kira gitu. Oke, kemudian tentang narasumber ya, narasumber itu adalah orang yang dekat dengan kejadian. Ada yang berhubungan langsung dengan objek yang ibu teliti gitu ya. Kemudian orang yang ahli di bidang itu. Ya, orang yang ahli di bidang itu. Ahli itu misalnya tukang tambal ban, itu ahli tambal ban Bu. Profesor belum tentu bisa nambal misalnya gitu ya. Kemudian orang yang secara akademik paham. Ya, ini baru profesor gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ini level-levelnya itu. Jadi ada 3 level. Nah, mana yang bisa dipakai bergantung pada kebutuhannya Ibu. Ada saat-saat tertentu kita perlu yang grassroots saja, nggak apa-apa. Ada saat-saat tertentu kita perlu yang lebih akademik, gitu ya. Jadi tulis saja itu. Kemudian kalau misalnya perlu wawancara, narasumbernya kan harus ditunjukkan. Tulis saja narasumbernya. Misalnya kalau tukang tambal ban kan, ya tuliskan aja. Kalau Ibu nulis soal terkait ekonomi tambal ban misalnya gitu ya, narasumbernya adalah tambal ban, pelaku tambal ban, itu bagus gitu ya. Kemudian baru secara ekonomi makronya baru ke profesornya misalnya gitu ya. Itu kalau kita milih narasumber ya. Kemudian yang kedua soal
kutipan tadi Bu ya. Nah, kutipan kalau kayaknya kita sudah sepakat kita pakai apa ya Mas? Apa style? Pakai apa style? Itu aja yang kita pakai ya. Karena sudah apa style sudah pakai itu aja ya, pakai itu aja ya. Kemudian kalau nulis judul dan lain-lain, memang betul kalau isi itu judul yang terlalu panjang ya, judul yang terlalu panjang itu mencapekkan. Kecuali kalau kita memang ingin menyampaikan sesuatu yang panjang ya kita pakai yang umum, yang enak itu yang pendek-pendek saja. Saya biasanya judul itu kalau pakai judul besar itu 2 atau 3 huruf besar, 2 atau 3 kata besar ya. Kemudian ada judul kecilnya, anak-anak judulnya mungkin 8 kata misalnya kayak gitu ya, boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya satu judul panjang, hubungan antara asam lambung dengan ya enggak kayak gitu ya. Tapi misalkan asam lambung menghancurkanmu, nah itu bisa dipakai untuk judul esai, kira-kira seperti itu ya. Jadi esai memang beda dengan tulisan-tulisan ilmiah ya. Oke, saya pikir itu sudah 3 jawaban, yang umum, yang agak khusus tentang wawancara, kemudian tentang kutipan, kemudian terakhir tentang judul sudah saya jawab. Kalau belum jelas nanti kita ngobrol lebih detail. Oke, baik, siapa lagi? Monggo silakan. Bapak depan ini siapa? Ya. Monggo silakan. Silakan Bapak, dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Nama Suparno dari SMP Negeri 1 Parang. Mohon izin Bapak. Saya pernah menulis autobiografi Pak. Oh bagus. Ya. Dari buku. Ya. Saya pernah menulis buku autobiografi atau biografi saya sendiri. Di saat itu usia saya 53. Di saat itu saya tulis karena saya tidak tahu apakah nanti umur saya sampai 54. Akhirnya saya tulis lagi usia 53. Dan sekarang usia saya sudah 59 tahun. Lolos. Ya. Dari 53 sampai ke 59 itu banyak sekali episode kehidupan saya yang ingin saya tambahkan di situ. Terus bagaimana Pak ini menambahkannya di autobiografi itu, padahal itu kan sudah di ISBN, sudah diterbitkan menjadi buku dan sebagainya. Dan mohon izin juga Bu Agnes, saya adalah mahasiswa itu ketika di Madiun ya tahun 94 sampai 96 karena saya transfer ya. Saya sering membaca tulisan-tulisan Bunda. Saat itu Bunda sudah menjadi penulis yang keren, apalagi sekarang. Tapi saya tidak menemukan kata-katanya Bunda ini untuk membaca tulisan-tulisan Bunda. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya. Pak, saya dulu waktu SD, kelas 6 SD itu baca majalah Kartini ya. Kemudian ada ide yang menarik gitu ya. Kalau nggak salah, dan ide itu saya terapkan ya. Itu adalah idenya dalam bentuk cerita Pak Ibu ya. Ceritanya adalah kira-kira begini. Perintah untuk saya sendiri untuk menulis 3 surat untuk saya sendiri. 3 surat itu adalah bacalah pada saat umurmu 20 tahun. Bacalah saat kamu pertama kali jatuh cinta, dan bacalah pada saat kamu menerima tantangan yang paling berat. Itu saya tulis pada saat saya kelas 6 SD Pak. Yang 2 hilang, saya masukkan amplop gitu, masukkan ke lemari, saya tunggu gitu, atau mungkin sama ibu saya atau apa gitu. Yang tersisa tinggal bacalah pada umur 20 tahun. Itu artinya sudah sekian belas tahun baru saya baca. Dan ternyata ketika saya baca, saya tergugah bahwa ini adalah nasihat dari saya waktu kecil terhadap saya ketika umur 20 tahun. Bagus itu Pak ya. Jadi isinya sih cemen lah, anak-anak kecil gitu. Tapi bahwa ide menulis untuk diri saya sendiri ketika saya berumur 20 tahun itu bagus.
Ya itu saya baca di majalah Kartini waktu itu. Nah ketika Bapak menulis umur 53 tahun dan sudah jadi, ya kemudian ada tambahan-tambahan, ya sudah itu koreksinya Pak. Bukan koreksi, tambahannya tulis lagi. Jadi gini, perbandingan antara ketika saya sebelum 53 dan ketika saya telah menjalani hidup setelah 53, itu kan ada hal-hal yang menurut Bapak perlu direvisi, itu tulis lagi, buat perbandingan antara sebelum dan sesudah. Itu akan jadi tulisan yang menarik Pak, karena itu akan dipelajari oleh orang lain yang terkait dengan Bapak akan menjadi tahu nanti. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Semangat terus Pak. Nanti tulis 66 tahun. Teman saya namanya Henry Nur Cahyo, kan lahirnya bulan Juni. Dia umurnya 66 besok. Dia akan membuat tulisan kado untuk diri saya sendiri berupa 66 judul, kemudian yang akan diterbitkan pada 6 Juni saat umur dia 66 tahun. Jadi 6666 dijual. Terima kasih Pak. Ya. Sangat menginspirasi. Ya. Oke, ada lagi waktunya? Aduh, banyak sekali. Jadi kita nggak usah bahas ini ya, kan sudah materinya sudah dapat ya. Oke, nanti kita langsung praktek ngoreksi yang keliru-keliru ya. Oke, baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santi Rohmatin dari komunitas Bahasa Jawa SMA. Mohon izin bertanya Bapak, sebenarnya saya itu lebih suka menulis sastra fiksi dan karena sastra fiksi ini tidak ada aturan yang mengikat di dalamnya dan berbasis kegalauan kegabutan gitu ya, jadi sakar PDW untuk menulisnya. Saya suka menulis geguritan, saya suka menulis puisi seperti itu, kemudian juga cerpen, cerkak gitu. Jadi imajinasi saya itu liar Bapak. Jadi bagaimana cara saya mengendalikan imajinasi saya yang liar ini dalam menulis isi yang tadi harus terstruktur kemudian objektif seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diikat aja Bu. Enggak Bu, kalau memang ciri khasnya seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi bebas saja. Berarti boleh menulis isi dengan gaya bahasa saya sendiri yang lebih mengarah ke fiksi gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, iya. Yang penting nanti ya, misalnya struktur dan lain-lain yang saya sebutkan itu hanya untuk memudahkan kita berpikir gitu loh. Enggak masalah. Jadi kalau memang sudah terbiasa begitu dan sudah jadi trademarknya, sudah ciri khasnya, ya enggak apa-apa. Ya. Cuma yang penting supaya liarnya itu tidak liar-liar amat, kan kita perlu ada namanya norma gitu ya. Norma itu bisa norma pribadi, norma masyarakat, yaitu untuk kendali itu untuk kendali rambu-rambu moralitas kan itu ya. Nah untuk kendali berikutnya adalah fakta, supaya untuk menghindari kemungkinan Ibu tadi loh, kalau ada yang merasa nggak suka, kemudian ada gugatan gitu ya. Nah kendalinya adalah yang ditulis itu berdasarkan fakta yang aktual. Itu untuk menghindari kemungkinan gugatan-gugatan hukum gitu ya. Jadi secara moral itu juga jadi batas, secara fakta juga bisa dijadikan kendali biar nggak terlalu liar gitu ya. Terima kasih Bapak. Iya. Monggo siapa lagi? Wah ini langsung kayak kucing klinik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarno dari komunitas Mata Cermat. Sebenarnya apa yang saya tanyakan itu sudah didahului oleh Mbak Santi barusan. Tapi sudah terlanjur angkat tangannya. Ya, nggak apa-apa. Oleh karena itu mohon diizinkan saya curhat sebentar, terutama pada Mas Rumi sebelah dari Bapak. Iya. Sebenarnya yang banyak hadir itu dari komunitas Mata Cermat. Jadi teman-teman saya yang di depan kiri itu dari Mata Cermat hanya saja ia lahir dari musyawarah. Termasuk buat Dayani ini bendera di bawah Mata Cermat, tapi ia lahir dari grup penggerak. Dan banyak sekali nih. Jadi hampir 50% dari Mata Cermat. Kepada Pak Tom, mohon maaf sekali nih, senada dengan apa yang diungkap oleh Mbak Santi.
kami menulis itu asal menulis. Jadi saya senang sekali ketika ada pertemuan seperti ini menjadi terarah, dan jarang-jarang pertemuan seperti ini. Selama ini yang saya lakukan, kami pokoknya memasukkan diri untuk menulis begitu saja. Dan urusan hasilnya entah ditafsirkan ke kanan atau ke kiri itu urusan membaca. Saya tidak melayani gugatan, tapi saya nanti kritikan. Ya. Kalau kritikan saya tunggu, kalau gugatan tidak saya layani. Kalau sanjungan kami tidak berharap juga. Dan ini mohon maaf, kalau saya beri nama teori yang saya gunakan itu teori ngawurisme. Apakah teori ngawurisme juga ada di kantong Bapak yang sekarang saya kantongkan? Terima kasih. Gini Pak, awalnya orang nulis kan ngawurisme juga Pak. Iya, anak-anak kecil tuh kalau nulis kan juga masih kacau balau dan seterusnya kan gitu ya. Itu awalnya nggak apa-apa ya, memang seperti gitu, naluri. Yang penting adalah jam terbang Pak. Ya, semakin sering kita nulis ya, semakin sering kita ngamati kemudian kita ungkapkan lewat tulisan ya, makin lama tulisan kita itu semakin tajam. Walaupun kelihatannya ngawur ya, tapi kalau kita sudah jam terbangnya tinggi, ngawurnya itu tajam Pak. Kalau jurus pendekar mabuk gitu ya kayak Jackie Chan dulu ya, walaupun mabuk tapi itu hebat gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya, ngawur silakan nggak apa-apa karena memang awalnya begitu, semuanya begitu. Tapi yang penting adalah semakin sering kita nulis, semakin banyak kita berdiskusi ya, semakin tinggi jam terbang kita, maka pengawuran kita akan menjadi pengawuran yang sangat tajam. Saya kira begitu Pak ya, sependapat ya, mudah-mudahan ya. Tapi Bapak juga ngawur. Oh iya ngawur Pak. Monggo. Ya, waktunya makan siang belum? Setelah dua pertanyaan lagi ya Bu. Ini setelah Ibu berdua nanti kita break. Bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya pun juga anak buahnya Pak Samuel dari Mata Cermat. Tetapi saya dari Kementerian Agama, yang alhamdulillah kemarin itu bukan hanya sebagai penyuluh ya Bapak, tadi mudim itu, gak penyuluh, gak kawat, tetapi di Kemenak ada Ikatan Guru Penggeliat Literasi yang punya program satu chapter satu buku. Dan akhir-akhir ini memang saya agak malas untuk menulis karena awal-awal dari menulis itu buku-buku saya itu lakunya ada uangnya gitu Bapak. Jadi saya diambil di Duta Indonesia yang menulis khusus buku-buku besar ya, bupati, biografi bupati dan sebagainya itu dibeli. Tetapi sekarang kalau kita menulis malah membayar gitu. Jadi kami di Kemenak itu juga ada mimbar. Jadi tulisan-tulisan kita di mimbar dan itu ada kontribusinya untuk mimbar. Yang ingin saya tanyakan, terima kasih untuk Pak yang sudah mengundang kami dari Kemenak, karena di sini orang Kemenak cuma beberapa aja, semuanya dari guru penggerak dan luar biasa. Saya senang sekali kumpul dengan orang-orang pintar, tak belajar jadi pintar. Gitu di bawah. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk tulisan-tulisan kita itu biar ada harganya gitu. Dan karena saya sudah merasakan, jadi saya nulis Bupati Ponorogo, Bupati Pacitan, Bupati Gresik, biografi itu luar biasa mahalnya. Dulu itu mahal Pak, 150 juta itu luar biasa bagi saya. Sekarang itu tambah kalau kita harus ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tulisan-tulisan kita itu biar terbayar lagi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi? Siapa? Aceh Mbak. Iya. Bu, jangankan Ibu yang nanya gitu Bu, saya yang nulis lama juga mengalami hal yang sama Bu. Begini Bu, karena memang ekonomi perbukuan di Indonesia itu kadang-kadang agak nggak sehat gitu ya. Kalau dulu saya nulis di media-media itu saya dibayar Bu. Ya. Sekarang mau nulis di media
Kalau saya nggak bayar, Bu, nggak berani. Saya nggak pernah bayar. Tapi orang-orang tertentu, biasanya guru-guru itu diminta untuk bayar, ya. Itu prakteknya memang begitu. Karena ekonomi perbukuan di sini memang nggak sehat. Karena itu ada media-media tertentu, Bu, yang bisa dipakai untuk alternatif, ya. Jadi kalau sekarang kita tetap nulis, kita tulisnya di misalnya ya di e-book. E-book itu sekarang daya jualnya cukup tinggi, lebih tinggi daripada buku-buku cetak, ya. Karena zaman sekarang itu kan orang agak males baca yang buku cetak gitu ya. Anak-anak lebih suka yang buku online, buku itu, dan bukunya pendek-pendek gitu ya, nggak panjang-panjang. Itu yang terjadi. Dan itu bukan masalah ibu saja, saya juga dan banyak orang yang alami seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang sekarang tulisannya dibayar. Saya tetap jadi ghostwriter karena ghostwriter itu ada uangnya. Sementara kalau nulis sendiri langsung itu nggak dibayar gitu ya. Itu permasalahan kami. Bu, ini mungkin masih ide omong kosong aja dulu ya. Bagaimana nanti kalau tulisan ini yang sudah jadi diterbitkan cetak, Mas? Cetak ya. Oke. Oh iya. Iya. Ini saya nggak janji ya, karena ini tim, saya harus ngomong-ngomong sama tim. Nanti bagaimana kalau bukunya saya terbitkan via e-book gitu ya? Bagaimana? Karena nanti kami butuh persetujuan bersama dari banyak orang untuk mencetak buku ini secara itu. Kalau di perusahaan kan memang nggak bisa jual gitu ya. Pihak perusahaan karena pemerintah kan nggak boleh jualan, ya. Jadi nggak bisa. Tapi nanti mudah-mudahan teman-teman saya nggak janji ya. Nanti saya ngobrol sama teman-teman kalau memang iya, nanti akan dicarikan platform untuk menjual ibu kita. Ya, jadi ini secara informal saya minta izin dulu. Kalau iya betul, saya tentu kontak sama pihak perusahaan dulu untuk memastikan secara hukum biar nggak ada masalah di kemudian hari. Ya. Tapi memang Pak, tapi memang arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Oh iya bagus, bagus. Caranya kami nanti menerbitkannya itu kalau bisa di yayasannya Pak Tom. Oke. Sama sekali e-booknya. Iya. Ya, moga-moga lancar. Ya, moga-moga ya. Kami nggak janjikan apa-apa, tapi saya masih secara informal menawarkan solusi. Tapi ini belum tentu solusi yang sukses loh ya. Saya nawarkan solusi saja dulu. Nanti toh saya juga harus berunding dengan teman-teman, kemudian harus ketemu sama platformnya, itu juga butuh proses gitu ya. Oke, baik. Satu lagi. Silakan. Bu. Ya, selanjutnya nanti gitu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Boleh izin perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari SDN Tingkat 1, Kecamatan Sukomoro, dari komunitas guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan, ini saya mengalami permasalahan dalam menulis, Pak. Kalau dulu ketika saya masih SMA, mungkin satu aliran dengan Bu Santi tadi, saya itu sukanya nulis puisi, cerpen, dan satu kali menulis cerbung yang dimuat dalam majalah Mahasiswa ketika saya masih SMA. Itu satu kali duduk selesai. Nah, yang saya alami sekarang ketika sudah banyak kesibukan, ketika tidak selesai dalam satu kali pengerjaan, idenya putus. Untuk menyambungkan kembali itu kok kurang sip. Ya, oke. Kemudian yang kedua, karena tulisan saya berupa puisi, cerpen, akhirnya saya terbentur pada masalah daftar pustaka Bapak. Oh. Jadi saya beberapa kali mengikuti workshop atau diklat di menulis itu tidak terbit karena saya bingung dengan daftar pustakanya, karena itu murni dari imajinasi saya. Kemudian yang terakhir Bapak, tadi Bapak mengatakan yang kaitannya dengan royalti, lebih baik ikut menulis di e-book. Itu jika berkenan dibagi bersama kami bagaimana caranya untuk bisa ikut menulis dalam e-book. Oke. Oke, baik. Yang pertama ya, Bu, menulis itu disiplin, Bu ya. Jadi kalau misalnya satu hari nggak selesai, sementara Ibu sibuk dengan macam-macam, bagilah waktu Ibu.
Ya, untuk kerja untuk ini, tetapkan waktu tertentu untuk nulis. Ya, misalnya kalau saya biasanya itu selesai subuh itu saya harus nulis walaupun cuma 1 paragraf. Jadi kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan ini maka peluang untuk tak tuntas atau apa itu bisa dikompensasi di kedisiplinan tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlunya buat mind mapping tadi itu supaya tulisannya misalnya terputus ya. Kalau ada draftnya misalnya terputus, nyambungnya itu nggak berat-berat amat karena kita sudah punya polanya gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi gunakan disiplin sama draft tadi ya, kerangka tadi ya. Oke. Kemudian yang untuk royalti, gini Bu, kami bekerja sama dengan platform tertentu menjual secara digital, kami yang memproduksi, kemudian pihak mereka yang jual, nanti bagi hasil. Bagi hasilnya tuh kasarnya 40-30 gitu ya. 40 itu untuk penulisnya, 30 untuk perusahaan platformnya, kemudian yang 30 itu adalah penerbitnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, ancar-ancarnya gitu. Nanti kalau misalnya dihitung itu, tapi kalau segini banyak nanti royaltinya kebagi berapa ya? Iya. Bisa jadi begitu Bu ya? Iya, bisa jadi begitu. Iya, jadi kecil sekali. Iya. Ya, itu makanya itu perlu hitung-hitungan Bu. Nanti biar teman-teman saya yang ya. Oh iya, daftar pustaka gini. Memang kalau kita nulis puisi, kok rasanya memang nggak ada daftar pustaka gitu ya. Tapi kalau kita membuat resensi perbandingan puisi, misalnya kayak gitu ya. Puisi Anda, misalnya ketika era ini dibandingkan dengan puisi era ini, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita pakai teori-teori tertentu membandingkan, maka ini baru akan muncul catatan footnote itu akan muncul ya, biasanya begitu. Tapi kalau puisi murni setahu saya memang nggak pernah ada gitu ya. Tapi kalau puisinya tadi dianalisis gitu ya, dijadikan misalnya kajian misalnya puisi-puisi puisi-puisi kemerdekaan misalnya gitu ya. Kemudian ada teori yang melandasi teori puisi-puisi kemerdekaan misalnya kayak gitu ya. Maka kita baru bisa ada kutipan dari buku yang membahas perbandingan antara puisi kemerdekaan ini dengan kemerdekaan itu, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk menyiasatinya seperti itu. Kita nggak bisa nulis puisi murni, tapi kita bisa membuat analisis puisi, kira-kira seperti itu. Supaya ada footnote-nya, supaya ada catatan daftar pustakanya ada, kira-kira kayak gitu. Memang kalau buku saya rasa nggak ada Bu ya, nggak ada. Tapi kalau di sekolah memang harus ada gitu, harus ada batasan gitu, harus ada sekian gitu, nggak ada ya. Kalau nggak ada bebas saja, tapi minimal ada 1 atau 2 gitu ya. Iya, minimal buat syarat gitu aja ya. Oke. Oh, atau gini Bu, Ibu membuat kumpulan puisi, tapi pengantarnya diberi kutipan-kutipan Bu. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga ya. Ya, mungkin bisa gitu ya. Oke, sudah cukup? Baik, luar biasa. Aplaus terlebih dahulu. Untuk sesi yang pertama ini. Wah, pada melihat semuanya Pak Tom. Ini seperti langsung coaching klinik Bapak dan Ibu. Iya. Ini langsung memecahkan masalah literasi kepenulisan kita sehari-hari. Nah, nanti kita langsung bahas ini aja lah ya. Dan karena waktu juga yang menjedakan kita, jadi kita semakin kerja. Setelah ini kita isoman dan kita kembali jam 13 nih Bapak dan Ibu. Sepakat? Janji ya. Jangan buru-buru nih Bapak dan Ibu. Masih semangat kan diskusi dengan Pak Tom? Alhamdulillah Pak, masih semangat semuanya Pak. Sip, bagus. Saya ingin meng-highlight sedikit tadi yang disampaikan Pak Tom luar biasa sekali. Kapan kita semuanya ingat. Tadi Pak Tom memesankan kepada kita, letakkan saja jari laptop. Yang penting tulis terus. Yang penting nulis terus, karena secara neurologis itu akan jadi starter mesin untuk otak kita.
Maka dari itu tetap semangat menulis Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita jeda untuk sama dan kita kembali pukul 13 tepat. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu jam 13 tepat nanti. Jangan sampai molor ya, supaya kita juga pulangnya tidak terlalu sore. Apa tetap mau pulang sampai jadwal jam 16? Tidak, pasti jawabannya sudah saya buka. Baik, kita skors terlebih dahulu atau sampai ketemu lagi nanti Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya.